اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Salawat Nabi mugia kabarokahana kanggo urang sadayana barokah ti Allah Subhanahu wa taala oge kenging syafaat ke yaumil akhir di Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sadayana, para bapak, para ibu, ahli pangaosan subuh berkah. Mangga urang sasarengan simak oge kalahian regepkeun dina dinten ayeuna anu bade di kapayunkeun ku pangarsa Bapak Kyai Haji Drs. Asep Saifuddin Sadad ka anjeunna di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfis sa'atin fimma ta'udun. Wa qala Allah ta'ala 'aidan inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujziya kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi ini di hari Ahad, setelah kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan daripada salat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan dengan taklim pagi ini, yang insyaallah sampai dengan waktu isyraq, majlis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan daripada majlisnya para malaikat. Dan majlis seperti ini adalah merupakan majlisnya raudhah min riyadil jinan di alam dunia, merupakan kebun di antara kebun-kebunnya surga. Jadi kebunnya surga di alam dunia ini ya seperti inilah. Mudah-mudahan dalam waktu pada subuh ini, setelah kita menunaikan kewajiban dilanjutkan dengan taklim pagi ini sampai dengan waktu isyraq, kita pun semuanya akan mendapatkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala seperti daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang seperti itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kita setelah menunaikan daripada pelaksanaan salat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah, kemudian kita tidak dulu hengkang dari tempat duduk, kita gunakan dengan majelis ilmu, kita gunakan dengan baca-bacaan Al-Quran atau dengan kalimat takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu isyraq, maka di situ Allah memberikan pahala sama dengan pahalanya ibadah haji dan umrah secara sempurna. Kalaulah semacam ini kita laksanakan secara rutinitas, secara berdawam, secara terus-menerus, secara berkesinambungan, maka sungguh berapa nilai ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Ketika nanti di yaumul jazaa, di yaumul hisab, tatkala buku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap seluruh daripada amalan kita, maka di saat itu kita akan merasa tercengang. Kalaulah kita di semasa hidup kita mungkin kita telah melaksanakan daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, ke rumah suci Allah Subhanahu wa taala di Mekah, tetapi di saat itu ketika waktu Allah perlihatkan daripada amalan catatan kita, kita merasa terkaget-kaget. Loh, kenapa ini? Padahal saya dulu ketika hidup di dunia, saya berhaji dan umrah cuma hanya sekali atau dua kali saja. Akan tetapi ketika waktu diperlihatkan amalan kita ini berpuluh-puluh kali atau mungkin juga beratus-ratus kali daripada amalan haji dan umrah. Kenapa? Karena kita memanfaatkan waktu-waktu yang luang ini setelah bada subuh sampai dengan waktu isyraq, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang dibaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para solihin. Dan tidak lupa pula doa kita kepada kaum mujahidin di Palestina yang mereka memperjuangkan daripada tanah suci Masjidil Aqsa dari kencengkraman daripada kaum Zionis Israel, laknatullah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kaum mujahidin yang ada di Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, para asatid dan ustadzat yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan daripada 4 fase perjalanan daripada kehidupan manusia.
yang mana 4 fase ini semuanya akan kita lalui, akan kita jalani, dan yang sedang kita berjalani pula. Fase yang pertama apa yang dinamakan fase kehidupan alam arham, atau apa yang dinamakan alam rahim. Dan fase yang pertama ini semuanya sudah kita lewati bersama. Tatkala kita ada di dalam rahim daripada kandungan ibu kita. Dalam fase ini memang waktunya tidak lama. Kurang lebih sekitar paling lama 9 bulan 10 hari. Apa yang dinamakan fase daripada alam arham atau alam rahim kita. Kenapa dinamakan alam rahim? Alam yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itu kita tidak lagi pekerjaan hal-hal yang lainnya, kita hanya menikmati daripada segala kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian di alam rahim itu. Kita belum diberikan tugas jika bekerja kita dan sebagainya. Dalam fase ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala pada sampai usia daripada 4 bulan janin dalam kandungan ibu kita, maka di saat itulah Allah persatukan antara ruh dan jasad kita di dalam tubuh kita. Dan pada saat itulah kita segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jodoh, lara, pati, bagja dan cilakanya. Itu dalam fase daripada alam arham. Ada suatu maqalah, yakni ungkapan kata-kata daripada nasihat yang disampaikan oleh para kaum bujangga, kaum pusyair. Dalam ungkapan daripada nasihat itu hendaknya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam kehidupan kita. Ia mengatakan, waladatka ummuka ya ibnu adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna sururan. Ikhlis ala amalin hatta takunu bi ida yabquna hawlaka zahikan masruran. Waladatka ummuka ya ibnu adam, tatkala engkau dilahirkan dari rahim ibumu wahai Bani Adam, bakian dalam posisi keadaan kita menangis. Sudah menjadi kebiasaan kalau manakala seorang bayi yang lahir ke alam dunia ini dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan, dan orang-orang di sekitar kamu tatkala engkau dilahirkan ke alam dunia mereka tertawa terbahak-bahak. Yadhakuna sururan, bergembira, sukacita menyambut atas kehadiran kita lahir ke alam dunia. Entah itu mungkin kakak kita, entah itu mungkin pakde kita, orang tua kita, nenek kakek kita, semuanya menyambut kehadiran kita tatkala kita lahir ke alam dunia. Mereka tersenyum terbahak-bahak. Alhamdulillah, si ujang si nyai yang geus lahir ke alam dunia dina kaayaan salam. Ikhris ala amalin hatta takunu bi ida yabquna khalaka zahikan masruran. Perbanyaklah, perhimpunlah daripada amal-amalan. Tentunya amalan yang dimasukkan di sini adalah amalan ibadah, amalan yang sekiranya nanti sebagai bekal dalam kehidupan di masa yang akan datang. Ikhris ala amalin hatta takunu bi ida yabquna khalaka zahikan masruran, sehingga manakala orang di sekitar kamu, di sekeliling kamu menangisi kamu dalam keadaan tersenyum imun, tertawa terbahak-bahak. Artinya apa? Artinya manakala kita kembali kepada keharibaannya, menghadap kepada Rabbul Jalal, karena semuanya kita akan mengalami apa yang dinamakan fase ajal kematian, maka di situ kita disambut dengan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu orang di sekitar kita menangisi diri kita, entah itu mungkin istri atau suami, anak,
cucu kita ataupun orang tua kita, handai tolan kita menangisi diri kita semuanya, tetapi di saat itu kita dalam keadaan tersenyum simpul. Kenapa? Karena kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala disambut dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam fase pertama kehidupan alam arham. Setelah kita lahir ke alam dunia, maka kita memasuki daripada fase yang kedua. Fase yang kedua ini adalah di saat ini, detik ini kita memasuki dalam kehidupan dunia. Ad-dunya salasu sa'ah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini, hidup dunia ini hanya memiliki 3 saat saja. Hanya memiliki 3 waktu saja. Wasatun madad, wasatun antafiyah, wasatun la tudrikuha amla. Yang pertama adalah masa yang lalu, dan itu bukanlah masa yang kita miliki lagi. Masa bayi kita, masa anak-anak kita itu adalah masa yang lalu. Masa pemuda kita, masa gadis kita itu adalah masa yang silam. Kita tidak pernah terjadi suatu kasus seorang nenek-nenek atau kakek-kakek yang usia 70 tahun kembali lagi kepada masa muda 17 tahun. Kenapa? Karena masa itu bukanlah masa yang kita miliki lagi. Yang kedua adalah wasatun anta fiha, saat di mana kita berada di dalam waktu itu. Waktu yang mana? Waktu yang kita sedang nafasi bersama, yang sedang kita rehapi bersama. Anu kurang aina direnghapan, inilah waktu yang kita miliki. Berbicara tentang masalah waktu tidak memiliki definisi yang pasti, hadirin yang dirahmati Allah. 1 abad dikatakan waktu, 1 tahun disebut waktu, 1 bulan disebut waktu, 1 minggu disebut waktu, bahkan 1 jam, 1 menit dan 1 detik pun itu dinamakan waktu. Dan kita tidak mengetahui waktu yang mana yang kita miliki. Lalu yang ketiga adalah wasa'atul la tadri atudrikuha amla. Kata Imam Al-Ghazali bahwa waktu yang ketiga itu adalah waktu di masa yang akan datang. Waktu dunia ini. Dan waktu itu adalah Anda tidak mengetahui apakah engkau akan sampai kepada waktu itu ataukah tidak. Laisa tamliku sa'a illa sa'atul wahidah. Dan engkau tidaklah memiliki daripada 3 waktu yang tadi kecuali hanya 1 waktu saja yang waktu kita miliki. Karena waktu yang akan datang belum tentu kita miliki. Apakah kita masih merasa yakin di tahun 2024 kita masih hidup? Tidak. Karena sungguh bahwa kehidupan manusia ini sungguh betapa singkatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan usia daripada manusia hidup di dunia ini sungguh betapa singkatnya. Hanya berkisar sampai kepada puluhan tahun saja. Kita tidak sampai kepada ratusan tahun, apalagi sampai ribuan tahun. Hanya sebatas puluhan tahun. Sebagai bukti adalah tatkala 100 tahun yang lalu, apakah kita sudah lahir ke alam dunia? Tidak, belum. Dan 100 tahun yang akan datang, apakah kita masih yakin kita akan masih hidup di dunia? Rasanya pun juga tidak. 100 tahun yang lalu kita belum lahir ke alam dunia, dan 100 tahun di masa yang akan datang pun kita mungkin sudah sangat pasti tidak adil lagi di dalam kehidupan dunia. Di sini betapa sungguh waktu ini betapa singkatnya bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tatkala kita sedang menjalani daripada kehidupan ini, pertanyaan kita adalah untuk apa hidup di dunia ini? Dalam bahasa Arabnya, limadza khuliqtu. Limadza khuliqtu?
Karena orang hidup di dunia anu tadina orang eueuh ayeuna jadi aya yang nanti pada saat tertentu pun, pada satu saat pun nanti kita pun akan tidak ada lagi di alam dunia ini. Sungguh betapa bahwa umur dunia ini atau umur kita manusia ini sungguh betapa singkatnya. Bahkan menurut penyelidikan bahwa harapan daripada hidup manusia ini berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan tidak sedikit pula di bawah daripada usia itu, ada yang usia 50 tahunan mereka sudah wafat. Ada yang 40 tahunan mereka sudah mati. Ada yang 30 tahun mereka sudah meninggal. Bahkan ironisnya dalam usia yang masih muda belia, hanya baru 20 tahunan atau 25 tahun, mereka banyak yang mati pula. Seperti hanya para tentara-tentara Israel yang mereka sungguh sangat muda belia. Mereka berperang melawan daripada mujahidin Qassam yang ada di Palestina. Itu tidak sedikit memerlukan nyawa sekitar 430 daripada tentara. Sungguh betapa ironisnya mereka yang masih muda belia, hanya usia 20 tahunan mereka harus kembali kepada alam baka. Atas kekufurannya, atas kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan menjadikan suluh-suluh daripada api neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada persoalan inti kita bahwa di mana di masa yang akan datang itu adalah bukan waktu yang kita miliki. Kenapa persoalannya adalah idil mautu sayatikum min sa'atin ila sa'ah? Karena sesungguhnya bahwa kematian itu akan setiap datang menghampiri kepada setiap kita dari waktu ke waktu. Al mautu sayatikum walau kuntum fi burujil musayyadah, dan yang namanya kematian itu akan pasti datang menghampiri kamu sekalian. Walaupun kita berada di dalam suatu bangunan yang sangat amat kokoh. Itu yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu adalah merupakan kiamat kecil sebelum terjadinya daripada kiamat besar. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lutijia kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya bahwa yang dinamakan sa'ah, hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu kan ada dua macam hari yang mulia. Yang pertama apa yang dinamakan kiamat kubro, yakni kiamat besar. Sebagai bukti daripada kehancuran daripada alam dunia, nanti Allah semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah nanti perintahkan untuk menghancurkan daripada alam dunia ini, Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup daripada sangsakala. Saat ini yang namanya sangsakala, trompet besar, qarnun adim yang terbuat daripada cahaya, itu sudah diletakkan daripada mulutnya daripada malaikat Israfil. Hanya tinggal menunggu komando. Kalau begitu Allah perintahkan kepada malaikat Rasulullah, "Hei malaikat, hancurkan daripada dalam dunia ini." Begitu turun perintah, ditiup daripada sangsakala, "Fasaikum man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa." Maka di saat itulah akan dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di daratan maupun yang ada di langit. Illa man syaa, kecuali di antara beberapa makhluk yang Allah tentukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa yang dinamakan kiamat kubro. Dan ini kiamat besar ini rasa-rasanya mungkin sudah tidak akan lama lagi, hadirin yang mulia. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini tidak akan sampai mencapai daripada usia tahun 1500 tahunan. Kalau 1500 tahunan, kalau sekarang sudah mencapai usia 1445 Hijriah, berarti usia dunia ini ya
Tidak akan jauh daripada sekitar 50 tahunan lagi. Setengah abad lagi hadirin yang mulia. Mungkin hanya tinggal beberapa generasi lagi yang hidup nanti di masa yang akan datang sampai dengan hari terjadinya kiamat. Kalau buat generasi kita yang sudah tua-tua seperti ini, yang sudah kepala 5 mungkin ya usia kita, atau mungkin kepala 4 pun juga, 50 tahun yang akan datang itu mungkin kita sudah ada di alam barzah atau alam kubur. Ada sekitar mungkin 2 atau 3 generasi lagi yang nanti akan hidup di masa yang akan datang. Kalau seumpamanya hari kiamat betul-betul terjadi pada tahun 1500 tahun. Tetapi yang patut kita pikirkan adalah apa yang hendak kita persembahkan di hadapan kehadirannya manakala Allah nanti memanggil kepada diri kita sekalian. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Beliau bukannya menjawab tetapi malah balik bertanya, "Apa yang kau persiapkan ketika nanti hari kiamat terjadi?" Rasul berbalik tanya kepada diri kita, apa yang sekiranya sudah persiapkan kalau manakala besok lusa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manakala nanti hari kiamat terjadi kemudian kita berhijrah dari alam dunia alfanya kepada akhiratul khalidah, maka di saat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita memasuki fase daripada yang kedua, yakni fase daripada kehidupan alam dunia. Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa wala hayatud dunya illa lahun wal aibun walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun afala taqilun. Sesungguhnya bahwa hidup dan kehidupan dunia ini adalah merupakan lahun wal aibun, hanya merupakan sandiwara, hanya merupakan permainan bagi kehidupan kita. Walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, maka tidakkah engkau berpikir ke arah sana? Afala tubsirun, afala tatadabbarun, kau tidakkah melihat? Kau tidakkah pernah berpikir? Kau tidakkah bertadabur terhadap apa-apa yang Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini? Dunia bukan menjadikan tujuan hidup kita. Dunia diibaratkan laksana bagaikan qantaratun, sebagai jembatan yang harus kita lewati. Karena ada tujuan daripada kehidupan yang sesungguhnya, ini adalah kehidupan akhirat. Dunia diibaratkan adalah merupakan suatu halte, tempat perberhentian sementara. Kalau kita bepergian dengan melalui busway, maka kita akan berhenti sejenak di tempat persinggahan, translate. Itulah yang namanya dunia. Kita tidak boleh dalam kehidupan dunia ini seakan-akan menjadikan tujuan akhir, dan kita dalam kehidupan dunia ini mencari kepuasan daripada dunia. Diibaratkan bahwa dunia ini adalah merupakan suatu kontor, jembatan. Secara peraturan kita tidak boleh berhenti di tengah jembatan. Apalagi kalau di saat itu kita menggelar tikar, kemudian kita joget-joget di situ. Apalah nanti dikata orang, bahkan akan mungkin dituduh sugan mas supir gelo. Masa iya dia membawa kendaraan berhenti di tengah jembatan, kemudian dia menggelar tikar dan joget-joget. Yang namanya jembatan secara peraturan no stopping, tidak boleh berhenti. No parking, tidak boleh menjadikan tempat parkiran. Tetapi haruslah kita lewati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahi 'alaika." Kata Allah, silakanlah kau cari apa yang sekiranya yang dapat mendatangkan daripada kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan akhirat itu adalah merupakan sebuah tumpuan daripada harapan kehidupan kita.
Karena kehidupan akhirat itu adalah merupakan kehidupan abadi bagi kita yang kekal selama-lamanya. Kita akan sampai kepada kehidupan sana, maka carilah daripada kebahagiaan akhirat itu. Wabtaghi fima ataqal daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi kita pun juga jangan melupakan daripada kehidupan dunia. Wahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita sekalian. Jadi yang namanya dunia ini haruslah kita lewati saja, bukan menjadikan terminal akhir dalam kehidupan dunia. Dunia adalah merupakan surganya bagi orang-orang yang kafir. Dunia adalah merupakan suatu ujian daripada bagi orang-orang yang beriman. Tujuan akhir kehidupan finishnya adalah, terminalnya adalah kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase yang ketiga adalah apa yang dinamakan alam barzah ataupun alam kubur. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa manusia ini akan mengalami apa yang dinamakan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu kita tidak tahu pasti apa kita akan mengalami atau tidak. Tetapi yang namanya kiamat sugro itu adalah apa yang dinamakan ajal kematian. Dan itu semuanya akan dirasakan oleh siapapun makhluknya. Entah itu yang namanya manusia, entah itu yang namanya jin, bahkan tidak luput juga daripada para malaikat. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ata atiyatun akadu ufiha. Sesungguhnya bahwa hari kematian itu, hari kehancuran itu Allah masih tetap merahasiakan. Akadu ufiha. Untuk apa Allah rahasiakan hal sedemikian itu? Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kalaulah seandainya Allah memberikan jatah usia ini, dipastikan oleh Allah bahwa hidup kita 50, 60, 70 tahun. Kalau detik ini kita usia mencapai 60 tahun, Allah menentukan, Sep mana umur nebika 70 tahun. Namun ayeuna urang geus 62 tahun, berarti berapa sisa usia kita? 8 tahun angke we tenang, ke geus 2 tahun deket ka maut arek urang bidah ibadah bebeneran. Itu kalau seandainya kita mengetahui akan kematian. Tetapi yang namanya kematian itu kan kita tidak tahu, hadirin yang mulia. Dan semua orang pasti akan merasakan. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya bahwa yang namanya ajal kematian itu tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa pula untuk disegerakan. Gusti da abdi teh masih kena betah hidup di dunia, hayang panjang umur keneh, hayang lila keneh. Teu bisa lamun cunduk waktu datang masa apa yang dinamakan ajal kematian. Rela rek teu rela, ridho rek teu ridho, wayahna kita kembali kepada keharibannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibintai daripada pertanggungjawaban kita. Itu yang dinamakan ajal kematian. Wala yastakhirun, dan begitu pun juga tidak ditunda-tunda, tidak bisa ditunda-tunda atau tidak bisa disegerakan. Wala yastaqdimun. Gusti abdi teh geus teu betah hirup di dunya teh, hirup jeung susah-susah di gawena teh gering jeung panyakitan wae, ngariweukeun dulur, ngaliweukeun jadi anak pamajikan, deui hari abdi geura maut. Kalau memang belum saatnya, belum tiba saatnya apa yang dinamakan kematian, tidak pula untuk bisa disegerakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau manakala seseorang dia sampai kepada apa yang dinamakan ajal kematian, manakala ajal kematian itu seperti apa? Manakala daripada usia nyawa kita sudah di ujung tanduk, di ujung daripada tenggorokan kita, maka di saat itulah kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktu kita dicabut nyawanya, ruhnya oleh malaikat Ijrail, malakal maut. Fa idza balagatil khuluqum wa hina idin antum tanzurun. Manakala seseorang dia sampai dengan apa yang dinamakan mati kematian, ajal, maka di saat itulah Allah akan perlihatkan.
Manakala sampai nyawa sampai dengan tenggorokan, Allah akan memperlihatkan kepada dirinya sebagai tempat daripada pengembalian jaga nanti di hari kiamat. Antara sorga dan neraka yang Allah perlihatkan, antara sorga dan neraka yang Allah perlihatkan ketika sakaratul maut, bergantung kepada bagaimana amal perbuatan kita di dalam menjalani daripada kehidupan kita dalam fase kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, maka tugas kita adalah dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, adapun orang-orang yang mereka senantiasa berkata Rabbuna Allah, bahwa kita dalam hidup kita ini hanya kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menuhankan kepada harta benda, kita tidak menuhankan kepada jabatan, kita tidak menuhankan kepada wanita, itu yang namanya dunia, harta, tahta dan wanita. Tetapi kita hanya menuhankan kita kepada Allah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada sesuatu yang maksud kita dalam kehidupan ini kecuali kita hanyalah kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang kita pinta, la matluba illallah, kecuali kita hanya meminta kepada Allah. La mawjuda illallah, dan tidak ada sesuatu yang wujud yang ada di dalam hati kita ini hanyalah kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, maka disitulah kita perlu adanya suatu istiqomah. Istiqomah dalam artian yang bermudawamah, berkesinambungan terus menerus, kita selalu eling zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, panceg bahasa orang, istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu tanazzalu alaihimul malaikah, orang yang sedemikian rupa itu nanti ketika pada akhir hayatnya dia akan didatangi oleh malaikat, malaikat rahmat dan malaikat Jibril datang menghampiri kepada kita. Kapan? Di saat kita dalam kondisi keadaan sakaratul maut. Itu berdasarkan daripada tafsirannya. Ketika sakaratul maut terjadi menimpa pada diri kita, dan ketika itu kita didatangi oleh malaikat rahmat dan Jibril, mereka senantiasa berkata kepada diri kita, alla takhafu wa la tahzanu, engkau janganlah merasa takut dan bersedih hati. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka kabar gembiralah bagi engkau wahai hamba Allah, bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan daripada surga sebagai tempat kenikmatan, sebagai tempat nanti di hari kiamat, sebagaimana yang Allah janjikan kepada kamu sekalian. Itu bagi orang yang istiqomah dalam bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya bagi orang yang ahli dunia, di saat waktu sakaratul maut itu ada sesuatu yang sangat menyengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena di saat itu ketika waktu sakaratul maut, Allah perlihatkan daripada neraka yang apinya menyala-nyala. Gusti eta teh naon? Neraka teh keur saha? Keur tangkorak Syiah. Nah, disitulah dia timbul rasa penyesalan. Dia menangis meraung-raung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerit dan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi rji'uli la'ali amalan salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia ini, saya aku akan berbuat amal soleh dari perbuatan yang aku telah tinggalkan. Dia menyesali atas kehidupan dunia. Kenapa? Karena di saat waktu hidup di dunia dia tidak diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fase kehidupan dunia mereka banyak mengikuti daripada hawa nafsunya. Dia mengikuti daripada ajakan daripada syaitan iblis laknatullah, sehingga menyebabkan di sakaratul maut dia mendapatkan penderitaan, ketidaksukaan. Dia memelas kepada Allah, Rabbi rji'uni, ya Allah kembalikanlah aku ke alam dunia. Niscaya aku akan berbuat amal soleh dari amal perbuatan yang telah aku tinggalkan.
jeritan tangis yang diucapkan di kala itu, Allah jawab, kalla, sekali-kali tidaklah akan aku kabulkan. Inna kalimatun wa qailuha, itu hanyalah ucapan kaum belaka. Wa min waraihim barjahun ila yaumil basun, tuh wayana di satu kalimat ayat alam barjah, alam penunggu sampai dengan terjadinya daripada hari dibangkitkannya, yakni pada hari kiamat. Itu segitu mah yang ada hanyalah penyesalan. Menyesali atas kehidupan dunia, kaduhung bahala orang terhidup di dunia tidak pakai ibadah benar-benar ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita tidak menyesali daripada kehidupan dunia ini, ya, maka peruntukan gunakanlah daripada waktu kita luang ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kaidah di mana Allah tujuan daripada menciptakan diri kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengalami apa yang dinamakan ajal, kematian, maka kita akan masuk kepada fase kehidupan yang ketiga, apa yang dinamakan alam barzah, alam kubur. Kalau kita sudah memasuki alam barzah, alam kubur, hadirin yang mulia, usia kita ini bukannya lagi puluhan tahun, bahkan mungkin bisa ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun, tergantung kapan nanti hari kiamat terjadi. Mereka yang sudah hidup di alam barzah, mereka sudah menjalani hidupnya, sudah ada yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Bisa kita pikirkan dan bayangkan orang-orang yang pernah hidup di masa zaman Anbiya terdahulu dan terakhir ketika zaman baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para syuhada, para rasulin yang mereka sudah wafat mendahului kita, mereka sudah masuk kepada alam barzah, mungkin sudah sampai ribuan tahun lamanya. Dan yang namanya alam barzah, alam kubur itu adalah masa penantian sampai dengan terjadinya hari kiamat nanti. Dan alam kubur itu bisa menjadikan dua hal. Yang pertama, alam kubur adalah merupakan raudhah min riyadil jinan, adalah merupakan kebun di antara kebunnya surga. Itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya daripada alam kubur. Bisa kita bayangkan kalau kubur itu adalah merupakan raudhah, kebun di antara kebun-kebunnya surga, maka tentu sudah sangat kita menikmati daripada kehidupan alam barzah. Atau yang kedua, bisa pula yang namanya alam barzah itu adalah merupakan hufratan min hafarin niro, lubang di antara lubang-lubangnya daripada api neraka. Bisa kita bayangkan hadirin yang mulia. Neraka jahanam yang begitu jauh dalam kehidupan akhirat itu ternyata sudah terasa hebosannya, panasnya daripada panasnya neraka ke alam kubur. Kenapa? Karena kuburan bisa jadi adalah merupakan hufrah, lubang di antara lubangnya api neraka. Jadi di alam kubur tak ia tembus lubang karena sedang neraka, sehingga hebosannya dia terasakan di alam kuburnya. Makanya jangan heran ada yang mulia, ketika waktu di alam kubur itu mereka dalam posisi keadaan gosong, terbakar. Kenapa? Karena sudah mulai dirasakan bagaimana penderitaan daripada panasnya api neraka jahanam. Ada suatu kisah nyata, hadirin yang mulia. Barangkali kisah ini saya ceritakan sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Bagi seorang yang pemakan harta riba, harta yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bay' wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Yang namanya riba itu adalah kita mengambil daripada keuntungan yang lebih besar dari pokok pinjaman yang kita berikan. Nah, ini saya ceritakan suatu kisah nyata. Ada seorang mantan daripada pensiunan yang dia mantan direktur suatu bank. Saya tidak akan menyebutkan banknya. Katakan ada semacam bank daripada konvensional, yang mungkin bank itu sebagian dikelola oleh pemerintah dan sebagian oleh swasta.
Dia sudah pensiun, hadirin yang mulia. Ketika waktu dia meninggal, semasa hidupnya memang dia bagus dalam kehidupan masyarakatnya. Dia sudah berhaji, sudah berumroh berapa kali. Ya. Kemudian dia suka menyantuni daripada tetangganya, handetolannya, saudara-saudara yang ada di sekitar rumahnya. Dia bantu bagi yang membutuhkan. Dia dicintai di tengah masyarakat. Tetapi hadirin yang mulia, ketika waktu dia ajal kematian datang, subhanallah, sebagaimana biasa orang yang meninggal di pulasara dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan baru sekian tempo waktu sekitar 2 jaman lah, kebetulan si keluarga daripada almarhum ini dia salah meletakkan daripada kuburannya. Artinya dia menggali tanah kuburan itu tanah orang lain. Dan yang si pemilik tanah itu dia tidak merelakan, dia meminta supaya si jasad itu yang sudah dikuburkan minta dipindahkan kepada tanah yang dia miliki. Karena itu adalah milik dia. Dia tidak merelakan. Akhirnya hadirin yang mulia, 2 jam kemudian maka kuburan itu pun digali ulang untuk dipindahkan kepada tanah pemilik dia, keluarganya. Namun apa yang terjadi hadirin yang mulia, ternyata ketika waktu penggalian yang kedua kalinya itu digali, itu ternyata subhanallah jasadnya sudah berubah, sudah terbakar, gosong. Di sini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bagi orang yang pemakan harta riba itu adalah mendapatkan laknatullah, mendapatkan laknat Rasulullah dan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidin. Barang siapa orang yang suka memakan harta riba dan mengulangi terhadap pemakan harta riba itu, fa ulaika ashabun nar, maka mereka adalah termasuk penghuni daripada neraka. Hum fiha khalidin, dan mereka kekal di dalam api neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah gambaran sosok daripada apa yang dinamakan alam barzah. Dan fase yang keempat yang terakhir adalah apa yang dinamakan kehidupan akhirat. Itulah merupakan terminal akhir daripada perjalanan kehidupan kita, di mana bahwa kita akan sampai kepada fase kehidupan akhirat. Maka disitulah yang akan menentukan segala sesuatunya. Kita akan melintasi daripada alam mahsyar, yakni alam di mana dikumpulkan seluruh daripada manusia yang pernah hidup di dunia. Ketika waktu semua digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar, di saat itu Allah akan bertanya kepada seluruh makhluk yang ada yang hidup ketika itu. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, siapakah yang memiliki kerajaan pada hari ini? Pertanyaan itu dilontarkan sampai 3 kali, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini? Semua manusia yang dikala itu dalam posisi keadaan ketakutan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang berani menjawab siapakah yang memiliki kerajaan pada hari itu. Walaupun dia ketika waktu di dunia dia pernah menjadi orang yang pertama dalam suatu negeri, entah itu yang namanya presiden, entah itu yang namanya raja dalam suatu negeri, maka di saat itu pun dia tidak berani untuk menjawabnya bahwa siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini. Karena tidak ada yang berani menjawab, akhirnya Allah sendiri yang menjawabnya. Illahil wahidil qahhar. Kepunyaan Allah lah kerajaan pada hari ini. Karena aku yang memiliki kerajaan pada hari ini, saya akan mintai pertanggungjawab atas kehidupan kalian ketika kalian dalam memasuki kehidupan dunia. Disitulah saking adilnya Allah akan mengadili kepada diri manusia. Dan di saat itu Allah akan perlihatkan daripada seluruh catatan amalan kita. Di saat itu Allah berfirman kepada para seluruh hamba-Nya, Iqra kitabak. Silakan baca daripada buku catatanmu ini. Ketika waktu kita dipanggil oleh Allah, Dia menghisab, Dia menjajah. Dan saking adilnya Allah di dalam mengadili daripada hamba-hambanya, di saat itu maka kita yang akan menentukan apakah kita menjadi ahli surga, apakah kita menjadi ahli neraka. Setelah semua kitab catatan amal kita ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Silakan kau baca, kau lihat, ikra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, maka cukup diri kamu untuk menentukan apakah engkau termasuk daripada ahli surga, daripada ahli atau dari neraka. Di situ saking adilnya Allah di dalam mengadili daripada manusia. Dihadirkan daripada kesaksian catatan amal. Karena kita selama hidup kita ini tidak terlepas daripada buku catatan amal. Wa inna 'alaikum lahafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa sesungguhnya pada diri manusia itu ada pencatat malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui, yang mampu mendeteksi terhadap apa yang kamu perbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dari kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya sebesar biji sawi atau seperti biji atom, maka akan kita lihat daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya kejahatan yang kita lakukan pun kita akan nampak lihat dari kejahatan yang kita lakukan. Di situ menunjukkan kehadiran Allah. Di samping kehadiran daripada saksi-saksi yang ada dalam diri kita. Ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksubun. Tangan kita akan berbicara, kaki kita pun akan berbicara, sementara mulut kita akan terkunci. Ya. Badan kita akan menjadikan saksi atas diri kita, sehingga kita tidak bisa luput dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja talim pada subuh ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan hidayah taufik pada kita sekalian, sehingga kita di dalam menjalani daripada tugas hidup kita ini, yang sisa-sisa hidup kita ini, kita bisa menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, sehingga kita tergolong daripada orang yang selamat di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha sulghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada wa bardal 'ais ba'dal maut wa ladzatan nadar ila wajhikal karim wa syauqa liqa'ika fi ghairi darra wa la fitnatil mudillah. Allahumma inna nas'aluka al-hubbak wal hubba man yuhibbuk wal hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma habibna ilaika wa ila malaikatika wa anbiya'ika wa jami'a khalqika. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa min amwalina wa auladina wa min al-ma'i baridi 'ala ad-daman. Ilahana anta maqasidana wa ridaka matlubuna, adina ma'rifataka wa mahabbataka wa maghfirataka wa rahmatak. Allahumma inna nashhadu anna al-fadla biyadika wa atina rizqa bisuhulatin baina khalqika hatta tashhadan nas ajaba fadlika wa asifna rahmatan min indika tunjina biha min sari asrari khalqika waj'alna muti'an li syukrika waj'alna muti'an li syukrika waj'alna muti'an li syukrika hatta nafuja fawjan adima. Allahumma rabbana anzil alaina ma
مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا سلمته ولا دعاء إلا استجبته ولا عجب إلا جوزته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا في صلاة إلا قضيتها بسرتا يا رب العالمين وفهمنا سليمان وقلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إننا شرعنا وآخر دعوتنا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan ilmu kepada kita dan ilmu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, Allah